Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas guna lahan yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dalam presentasi ini, kita akan dijelaskan bagaimana perubahan tersebut terlihat melalui karakteristik guna lahan dan aktivitas masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Pertumbuhan Kota Bandung ditandai oleh meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan ruang yang terus bertambah setiap tahunnya. Transformasi kota ini menggambarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya tekanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan ruang yang semakin kompleks. Transformasi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap penetrasi. Dalam tahap penetrasi ini, fungsi baru mulai memasuki area dengan fungsi lama yang homogen. Perubahan masih kecil, namun mulai terjadi awal pergeseran kegiatan. Contohnya itu adalah munculnya kawasan pemukiman baru. Tahap selanjutnya itu ada tahap invasi. Tahap ini terjadi ketika fungsi baru berkembang lebih besar dan mulai mengganggu keberadaan fungsi lama, meskipun belum sepenuhnya mendominasi. Kemudian ada tahap dominasi, yang mana pada tahap ini fungsi baru mulai mendominasi secara signifikan, proporsi penggunaan lahan pun mulai berubah dan mulai terlihat secara nyata di lapangan. Contohnya, mulai munculnya gedung-gedung perkantoran. Kemudian ada tahap suksesi. Tahap suksesi adalah tahap ketika fungsi lama tergantikan sepenuhnya oleh fungsi yang baru. Ruang berubah sepenuhnya sesuai pola kegiatan yang baru. Transformasi ini sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga memunculkan masalah seperti kemacetan, kepadatan, dan konflik pemanfaatan lahan. Dampak yang muncul itu antara lain perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta perubahan struktur ruang kota yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sepertinya dengan munculnya polusi udara. Pentingnya survei itu adalah untuk mengidentifikasi guna lahan yang diperlukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dan realita di lapangan, sehingga perencanaan ke depannya dapat lebih tepat. Guna lahan sendiri itu merujuk pada fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan, seperti pemukiman, komersial, industri, ruang hijau, dan yang lainnya. Kegiatan itu adalah aktivitas manusia yang berlangsung di dalam ruang tersebut, misalnya seperti perdagangan, mobilitas, produksi, atau interaksi sosial. Karena itu dibutuhkan survei. Survei sendiri dilakukan dengan observasi lapangan, dokumentasi visual, pencatatan aktivitas, dan pemetaan guna lahan pada 6 wilayah pengembangan yang akan terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri memiliki karakter topografi yang unik, kepadatan tinggi, dinamika ruang yang cepat, yang mana menjadikan kota ini lokasi yang ideal untuk studi transformasi lahan. Penggunaan lahan di Bandung itu dapat mencakup pemukiman, komersial, transportasi, ruang terbuka hijau, industri, dan kawasan campuran yang akan saling berinteraksi. Setiap kawasan akan memiliki kegiatan yang berbeda, mulai dari perdagangan, pendidikan, jasa, hingga kegiatan sosial yang dapat membentuk pola ruang tertentu. Temuan awal itu menemukan adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan penggunaan lahan aktual pada beberapa zona, terutama pada kawasan komersial dan pemukiman. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan visualisasi data yang akan yang mana data ini akan menunjukkan peningkatan dominasi fungsi komersial di sepanjang koridor serta menurunnya luas ruang terbuka hijau di beberapa area. Setelah semua tadi itu diperlukan pengawasan tata ruang yang lebih ketat, perencanaan adaptif, serta penataan ulang kawasan yang mengalami tekanan perubahan tinggi. Pemahaman karakteristik guna lahan dan kegiatan itu akan menjadi kunci untuk menciptakan Bandung menjadi kota yang lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.